Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Aza Adibah dengan NIM 1910 30480 dari kelas Hukum Internasional C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya mengenai hukum laut internasional. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum laut internasional. Hukum laut internasional adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada di dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar wilayah negara atau laut lepas, baik dari pemanfaatan sumber kekayaan laut maupun akibat negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Selanjutnya, perkembangan hukum laut internasional. Sebagai hukum laut yang paling dini pada abad ke-12, telah dikenal beberapa kompilasi peraturan-peraturan hukum yang dikenal di benua Eropa yang mengatur kekuasaan bangsa-bangsa atas laut dan berbagai kegiatan yang berada di laut Eropa. Di Laut Tengah Lex Rhodia atau hukum Laut Rhodia sudah dikenal sejak abad ke-7. Sebelum Imperial Romawi kuno berada dalam masa puncak kejayaannya, Phoenicia dan Rhodes mengaitkan kekuasaan atas laut dengan kepemilikan atas laut. Pemikiran tersebut tidak terlalu besar pengaruhnya, kecuali hukum Laut Rhodes tentang perdagangan. Akibat berlakunya hukum Romawi pada abad pertengahan, di mana abad itu tidak ada bangsa yang menentang kekuasaan mutlak Romawi pada Laut Tengah. Peraturan-peraturan hukum Laut Rhodes yang berasal dari abad kedua atau ketiga sebelum Masehi sangat berpengaruh di daerah Laut Tengah dikarenakan prinsip-prinsip dari Rhodes sangat diterima dengan baik oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan munculnya pertarungan antara dua konsepsi hukum laut, yaitu yang pertama ada res komunis yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan oleh karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun. Yang kedua itu ada res nullius yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepi lautan tengah dan karenanya menguasai seluruh lautan tengah secara mutlak. Kemudian yaitu mengenai Konvensi Jenewa tahun 1958. Dalam Konvensi Jenewa 1 tahun 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan, dalam konvensi ini yang diatur hanyalah hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan pedalaman yang terbentuk karena penarikan garis pangkal lurus. Di bawah Konvensi Jenewa tahun 1958 atau The Geneva Convention on the Sea, pasal 2 menyatakan bahwa laut lepas yang terbuka untuk semua bangsa, tidak ada negara yang dapat secara sah dimaksudkan untuk tunduk pada setiap bagian dari kedaulatan mereka. Konvensi Jenewa tahun 1958 yang menetapkan tentang laut lepas dimulai dari batas terluar laut teritorial menurut UNCLOS 3 yang menetapkan bahwa laut lepas tidak mencakup zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan, kecuali perbedaan-perbedaan tersebut pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Konvensi Jenewa 1958 tentang laut lepas dan UNCLOS 3 dalam kaitan dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan di laut lepas. Kemudian mengenai laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika lebar lautan yang membatasi dua negara kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari setiap negara yang berbatasan laut. Di laut teritorial, negara mempunyai hak kedaulatan penuh, menyediakan jalur pelayaran lalu lintas damai, baik di atas maupun di bawah laut. Negara lain dapat berlayar di wilayah laut teritorial atas izin pemerintah Indonesia.
Kemudian ada landasan kontingen. Landasan kontingen yaitu dasar laut yang secara geologi maupun geomorfologinya merupakan lanjutan dari benua yang terendam oleh air laut dengan kedalaman kurang dari 150 meter. Batas landas kontingen diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil laut. Jika terdapat dua negara yang berdampingan di batas landas kontingen, maka batas laut akan dibagi dua sama jauh dari garis dasar setiap negara. Indonesia terletak di antara landas kontingen Asia dan Australia, dan pada landas kontingen suatu negara memiliki hak dan wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, seperti ikan dan barang tambang, dengan selalu menghormati dan tidak mengganggu jalur pelayaran internasional. Selanjutnya yaitu mengenai zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah laut yang berjarak 200 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Dalam zona ekonomi eksklusif, negara yang bersangkutan memiliki prioritas untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya non-hayati di permukaan, di dalam, dan di dasar laut untuk kesejahteraan bangsa. Negara lain memiliki kebebasan untuk pelayaran serta pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut. Jadi, wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut zona ekonomi eksklusif atau biasanya disebut dengan Z. Laut punya pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, baik dari sumber daya ikan dan biota laut lainnya, energi, sumber mineral, hingga manfaatnya terkait siklus hidrologi seperti penyeimbang suhu dan penyumbang uap air paling potensial. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.